Oke, sekarang saya lanjut. Perhatikan. Masih di ayat 173, innama harrama alaikum al-maitah wa dam wal khinzir. Nah, sekarang gini. Sebelum saya membahas ini, harus saya jelaskan antara am dan khos. Ini istilah ushul fikih juga. Tadi sudah kita jelaskan antara mujmal sama mubayyan. Sekarang am sama khos atau taksis, ada taksisnya yang mengkhususkan taksis itu. Contohnya am sama khos kayak gini. Semua yang di Mumtazah silakan kumpul untuk bersih-bersih. Itu am. Berarti apa? Semuanya, semua santri Mumtazah wajib wajib kumpul untuk bersih-bersih. Kemudian ada taksisnya, kecuali yang piket malam. Nah, tahu maksud saya? Maka hasilnya adalah semuanya wajib kumpul kecuali yang piket malam. Nah, piket malam ini namanya khos, taksis, dikhususkan. Tahu ya? Contohnya lagi apa? Contohnya lagi apa kayak gitu? Semuanya wajib ikut belajar kecuali yang mau pulang hari ini. Nah, itu taksis, ada taksisnya ya. Itu ya, am sama khos. Nah, sekarang dalam ayat tersebut disebutkan maitah. Maitah itu apa toh? Bangkai. Maitah itu apa? Mamata minal hayawan hutifa anfuhu. Pokoknya mati karena nggak dapat nafas. Entah itu dicekik atau hidungnya disumpel sehingga dia mati. Jadi kamu kalau misal atau min ghairi qatl, tanpa dibunuh, disakiti gitu kan. Atau maktulan bigori zakah, atau dibunuh tapi tidak disembelih. Jadi misalkan ada ayam, pengen kamu makan, antum ambil kemudian antum ikat lehernya, gini sampai meninggal. Haram, karena kenapa? Itu maitah. Tapi katanya ayam yang dibunuh dengan cara seperti itu dagingnya katanya lebih sedap. Katanya. Kenapa? Karena darahnya masih di dalam. Jadi darahnya ikut menggumpal di dalam. Katanya seperti itu. Kalau disembelih kan darahnya keluar. Katanya seperti itu. Tapi saya belum pernah nyoba. Atau hewan yang meninggal karena tidak disembelih. Contohnya apa? Ada sapi tertabrak bis. Sapi tertabrak bis. Bisa guling, sapi ini kejet-kejet, mati. Akhirnya sama orang-orang, kok eman-eman sapi ini gede kan, daripada nganggur sapinya akhirnya dibuat makan-makan. Ya sapinya haram. Kenapa? Karena itu adalah maitah. Nah, maitah di dalam Al-Quran itu masih am. Am itu apa toh? Umum, mayit semua maitah. Nah, ternyata di hadis ada taksisnya. Tadi kita jelaskan am sama khos, itu kan ya. Taksisnya. Taksis yang pertama ada 3 hadis, perhatikan. Ada hadis 1, ada hadis 2, ada hadis 3. 3 hadis ini adalah apa? Taksis. Hadis pertama, wahilat lana maitatani wa damani wal maitatani as-samak wal jarad wa damani kibat kabdu al-kibdu wal tohal. 2 bangkai yang dihalalkan itu adalah ikan sama belalang, dan juga 2 darah yang dihalalkan adalah bahati sama rempelo. Rempelo itu limpa, ampela. Maka ini adalah bentuk tahsis. Hasilnya apa? Semua maitah haram kecuali ikan sama belalang. Atau semua darah itu haram kecuali hati dan ampela. Gitu. Taksis ini namanya apa? Taksis. Kalau dalam bahasa Gontor itu mafi taksis. Enggak ada enggak ada taksis. Enggak ada pengecualian. Jadi taksis itu seperti pengecualian. Apa namanya? Pengecualian, istisna. Kemudian warada fi shahihaini. Shahihaini itu berarti di mana? Bukhari sama Muslim. Dari Jabir. Nah, ini ceritanya gini. Wes langsung saja saya maksudkan, ini kan panjang kan hadisnya kan. Intinya ada sahabat Nabi di tepi laut kehabisan bekal, melihat ada ikan paus mati. Dimakan. Ikan paus mati di tepi di tepi pantai. Dimakan. Kemudian saat mereka menghadap Rasulullah, mereka bilang itu,
Langsung Rasulullah bilang bahwasanya itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah kepada kalian. Berarti Rasulullah membolehkan enggak? Membolehkan. Berarti bangkai bangkai ikan laut boleh? Boleh. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, al-bahru kan? Tohurun ma'uhu al-hilu maitatuhu. Airnya suci, bangkainya halal. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tahsis. Maka semua mayat itu haram kecuali mayat-mayat ini. Mayat ikan, laut, belalang. Semua darah haram kecuali darah. Itu adalah apa namanya? Tahsis. Paham saya sini ya? Nah, tetapi di sini ada perbedaan pendapat. Sudah tahu kan? Ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat Syafi'iyah sama Hanafiyah. Oke lah, ayat Al-Quran bisa ditaksis dengan hadis pertama. Hadis pertama itu tadi apa? Ikan, boleh ikan sama apa? Belalang. Itu sepakat bahwasanya apa namanya? Bisa sepakat. Syafi'iyah sama Hanafiyah itu sepakat bahwasanya bangkai ikan dan bangkai belalang itu boleh. Ingat, bangkai itu apa tahu? Mati tanpa disembelih. Hanya saja ini Hanafiyah itu mengharamkan ikan-ikan yang mati sudah terapung. Hanya saja. Jadi kalau ikan apa namanya? Ditangkap hidup des, kan? Kemudian ditutup dasnya tos kayak lele kan sampai mati. Itu seharusnya kan maitah. Karena mati tanpa disembelih. Seharusnya kan maitah kan? Tetapi boleh enggak? Ya, boleh, karena maitah boleh. Hanya saja kalau Syafi'iyah gimana Syafi'iyah? Hanafiyah apa? Kalau bangkainya sudah terapung tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi kalau Rasulullah SAW halaman 56. Nah ini wa mata fihi watofan fala ta'kuluhu. Yang mati sudah mengapung jangan diapakan? Jangan dimakan. Oke, jadi Syafi'iyah sama Hanafiyah ayat Al-Quran ini bukan berbeda pendapat, sepakat dia. Syafi'iyah sama Hanafiyah sepakat bahwasanya ayat Al-Quran ditaksis dengan hadis Nabi. Bangkai yang boleh adalah bangkai ikan sama belalang. Boleh, sepakat. Cuma hanya saja bagi Hanafiyah, bagi Hanafiyah? Kalau sudah mengapung tidak diperbolehkan. Tetapi Malikiyah, nah ini Malikiyah. Tetapi Malikiyah, faqat ra'au, mereka melihat. Hadis pertama itu adalah hadisnya dhaif. Jadi Malikiyah berkata bahwasanya hadis pertama tadi apa? Hadis pertama tadi berbunyi gimana? Dihalalkan dua mayit, yaitu apa? Bangkai dan dua darah. Ikan sama belalang, sama hati dan ampela. Nah, Hanafiyah menilai bahwasanya hadis pertama itu dhaif. Maka hadis dhaif tidak bisa digunakan untuk mentaksis Al-Quran. Nggak bisa digunakan untuk mentaksis. Adapun Syafi'iyah tetap berpendapat bangkai ikan itu boleh karena ada ayat Al-Quran. Wahillalakum saydul bahri wa ta'amuhu. Nah, boleh Hanafiyah. Hanya saja bagi Hanafiyah belalang tetap tidak boleh. Bagi Hanafiyah apa? Bagi siapa namanya? Bagi Malikiyah. Bangkai belalang, bukan belalangnya. Bangkai belalang menurut Malikiyah tidak boleh. Karena gimana? Karena hadis dhaif tidak bisa mentaksis ayat Al-Quran. Adapun menurut Malikiyah bangkai ikan masih boleh karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi apa? Uhailalakum saydul bahri wa ta'amuhu. Paham ya maksud saya ya? Nah, ini. Dan juga di sini berpendapat bahwasanya nanti berpendapat juga bahwasanya hati sama ampela itu enggak darah, itu bagian dari tubuhan apa namanya? Bagian dari apa? Tubuh binatang, bukan darah gitu. Jadi menurut Malikiyah boleh enggak? Boleh. Hati sama ampela itu tetap dibolehkan. Mengapa? Karena itu bukan bagian dari darah. Menurut Malikiyah. Kalau menurut Syafi'iyah hati sama ampela dibolehkan mana? Boleh. Karena kenapa? Karena ada taksisnya. Darah yang diperbolehkan adalah hati sama ampela. Jadi Syafi'iyah sama Malikiyah sepakat bahwasanya hati dan ampela itu halal. Hanya saja dalilnya beda. Kalau Syafi'iyah berpendapat hati sama ampela itu halal karena ada hadis itu bisa mentaksis ayat Al-Quran dan secara jelas disebutkan bahwasanya hati dan ampela itu halal. Menurut Malikiyah ini hadisnya dhaif, tidak bisa mentaksis ayat Al-Quran, tetapi hati dan ampela tetap halal. Kenapa? Itu adalah bagian dari tubuh hewan. Tahu maksud saya? Oke, terima kasih. Habis itu tadi adalah perbedaan pendapat mengenai maitah dan juga taksisnya ayat Al-Quran. Innama harrama alaikum maitah waddam walamal khinzir. Setelah ini ada pembahasan lagi. Stay tune, oke?